buktikan, makanya nggak mudeng, ya kan? Begitu bro. Ya. Muncul aja langsung keluar-keluar, nggak nyimak dari dulu. Ya kan, jangan lupa meledak bro. Ya, sekarang ini banyak orang membuat konten tentang Rudiana. Dulu cuman Widianto yang membuat konten tentang Rudiana itu. Sekarang udah berani dia, ya, udah mulai speak up, ya kan? Itu kerennya begitu bro, ya. Turunlah, turunlah. Nggak punya kamu, ya begitu bro. Apa kabar Pitra? Apa kabar? Lemas dia, lemas. Lemas dia. Beranilah, kenapa nggak berani lah? Iyalah, orang yang pertama kali nyenggol Rudiana adalah Widya, ya kan? Nah sekarang udah berani bro, speak up. Karena udah geger, ya kan? Begitu. Kalau kemarin masih takut lah. Karena apa? Banyak ancaman. Masalahnya kalau nyenggol yang namanya Rudiana aja bikin postingan, jangan merasa aman, ya kan? Begitu bro. Ya. Nah sekarang mereka ini ya bro, kenapa? Ketika terkuaknya Rudiana dan kawan-kawannya ini ya, udah mulai di sidang-sidang ini ya, kita kan udah berhasil bebasin yang namanya Peggy Setiawan. Dibuatlah pembunuhan, katanya pelaku pembunuh Pina itu Peggy Setiawan ya. Itu yang satu periode udah kelar sama kita. Sekarang ya kita goreng yang namanya Rudiana, nggak ada yang berani awal-awalnya, cuman comot video Widya aja, ya kan, rekod video Widya, ya kan. Nah begitu. Sekarang giliran Rudiana udah mulai itu bro, udah mulai terkuak ininya, pada berani bro ternyata. Kalau kemarin nggak ada yang kemarin pada nggak berani bro, karena takut ancamannya. Begitu. Sekarang deh membuat berani, ya kan. Ya begitu bro, ya itu udah mulai. Peggy Cianjur, salam ya buat dia ya. Ada DPO. Nih saya kasih tahu ya, ada 3 DPO-nya Rudiana: Peggy Setiawan, Dani, Andi, ya. Jadi apakah orang ini nanti terlibat sama Rudiana karena dia nggak mau dong masuk penjara sendiri, ya. Ingat. Ingat bro, ya, bukan masalah di pembunuhannya. Nanti mereka ini akan dipanggil nggak? Nggak tenang mereka, ya. Ada DPO-nya Rudiana itu ada 3. Nah itu bukan DPO-nya polisi ya, DPO-nya Rudiana ada 3. Nah yang nonton cuma 300-an, bodoh taing. Mau nonton 300, mau 3.000, itu bodoh taing. Yang penting kamu komen ya. Ya, yang penting kamu komen di situ, ya. Jadi 3 DPO yang namanya DPO-nya Rudiana ada 3 orang. 1 Dani, 2 Andi, 3 Peggy Setiawan. Ada hubungan apakah 3 orang ini dengan yang namanya Rudiana? Nah, jangan berharap tenang dulu, itu baru. Jangan video foto Widya diposting di situ sama Rudiana. Jangan merasa tenang dulu. Ya. Salah. Kalau daftar DPO-nya Rudiana ada 3 ya. 1 Peggy Setiawan, 2 Dani, 3 Andi ya. Itu yang baru, jangan merasa tenang dulu. Kenapa? Rudiana tak akan mau penjara seorang diri. Ya. Rudiana nggak mungkin penjara seorang diri, nggak mungkin. Ada nggak yang disebutkan Linda itu ya? Jangan lupa yang satu adalah anak polisi, berarti 1 oknum polisi ya. Yang kedua polisi apa bukan? Nggak tahu kalau yang satu polisi apa bukan. Pokoknya cari aja di tongkrongannya yang namanya Egi dan Eki. Artinya 1 oknum polisi dan 1 lagi bisa jadi ketua geng motor ya. Itu 1 tongkrongan, di tongkrongannya Eki dan Egi, ya kan? Terlibat apa ya kira-kira mereka ini nanti ya? Ya, terlibat apa ya? Itu bro, ya. Terlibat apa mereka ini nanti ya? Pengen cepet-cepet mereka itu ya, nanti terlibat apa? Kalau ini Rudiana kan kabur nih, ya. Di sini belum bro, ya. Jadi Rudiana ini nanti ketika dia terjerat dia nggak mau bro, terlibat sendiri, nggak mau. Pasti orang-orang terdekat yang udah disebutkan Linda itu pasti dipanggil.
ya. Terlibat apakah ya? Satu katanya, kata Linda itu satu anak polisi, berarti satu oknum polisi. Kedua anak polisi apa bukan? Nggak tahu kalau yang satu tuh anak polisi atau bukan. Nah, bisa jadi itu ketua geng motor, ya kan? Ketiga, cari aja ya di tongkrongannya Eki dan Egi, ya. Karena mereka ini dekat sekali di situ. Nah, ketika ada kecelakaan oleng-oleng-oleng, nah bisa jadi itu pengaruh dari kayaknya mereka ini udah bekerja sama merekayasa ini akan selamat karena tidak diperiksa masalah begitu ya. Begitu ya. Bagi yang maghrib silakan ya tinggalkan tempat ini, silakan menunaikan ibadah ya. Jadi semua film itu dibuat sama Rudiana. Dan pemerannya siapa aja? Ada Linda. Saya juga curiga dengan kakaknya Pina. Ya, kenapa? Ya, artinya kenapa Rudiana mengarang-arang ini? Ya. Mengarang-arang ini kenapa? Untuk apa Rudiana sih? Ya kan? Nggak ada hoax itu. Ya, dari awal kita suruh periksa rekening-rekening geng motor itu diperiksa dulu ya. Jadi orang-orang yang menyimpan rahasia Amara Rudiana itu harus diperiksa dulu rekeningnya. Jadi begitu. Ya, jangan lupa ya. Woi, jangan lupa ya. Rudiana akan menyeret banyak orang, woi. Siap-siap. Ya. Dia nggak mungkin dia mau penjara sendiri, woi. Ya, woi. Ingat, woi. Ya, Rudiana nggak mau penjara sendiri, woi. Ingat itu. Ya, Rudiana besok ya ketika akan disidang, setelah itu terkuak nanti siapa saja DPO-nya Rudiana itu. Woi, jangan lupa meledak. Ya. Woi, nggak punya bukti, semuanya udah terbukti, woi. Woi, ya, rekayasa yang namanya Rudiana itu udah terbukti, woi. Ya, kalian nggak ada yang berani nyenggolnya, woi. Ya. Ya. Mayan ya, ada yang komen ya, Mayan tuh ya sakit hati dia. Jangan berharap. Seharusnya Rudiana membuat caption, tulis di situ jangan foto saya. Ditulis jangan merasa tenang dulu. Merasa aman. Weh, seharusnya Rudiana tulis nih. Ya, 3 ditulis besar-besar di Facebook. Ya, jangan merasa aman ketika nanti saya kesandung kasus. Jangan merasa aman gitu loh. Ya, ditulis itu besar-besar. Tulis captionnya di Facebook. Ya. Jangan merasa aman gitu ya. Satu, kenapa? Satu, DPO-nya Rudiana itu ya. Satu, ada nama Peggy Setiawan, ada Andi, ada yang namanya Dani. Apakah Dani dan Andi ini oknum polisi? Atau seorang bandar kah? Gitu. Ya. Bisa jadi kan? Atau seorang bandar kah Dani, yang namanya Egi, yang namanya Peggy Setiawan, atau yang namanya siapa satu lagi? Andi ya. Andi, Dani, Peggy Setiawan, Egi ya. Apakah mereka ini oknum polisi atau bandar? Ya. Itu, bro. Apakah mereka ini yang DPO-nya Rudiana ini, 3 DPO-nya Rudiana, Dani, Peggy Setiawan, atau yang namanya Andi? Itu menjadi daftar DPO-nya Rudiana. Ya kan? Apa karena mereka kemarin itu clash sama mereka ya, atau oknum polisi yang 3 ini ya, apa bandar? Saya tanya. Ya. Like berburu gift. Saya nggak mau gift, saya nggak butuh gift saya ya. Butuh kalian mendengarkan itu kan. Daftar 3 DPO, 1 Peggy Setiawan, Dani dan Andi. Apakah itu oknum polisi atau oknum bandar? Saya tanya. Karena Rudiana besok nggak mau dia penjara sendiri. Nggak mau loh yang namanya Rudiana itu penjara sendiri, nggak mau. Pasti terungkap. Mulai saya senggol-senggol ini mulai nggak tenang nih dia. Ya. Mulai nih orang-orang itu nggak tenang, bro. Ya, coba 2016 lalu kalau memang Kapoldanya, mantan Kapolda itu 2016 lalu mau periksa rekening-rekening mereka ini 2016 lalu, apa yang terjadi? Ya. Linda itu menerima berapa, ya kan? Nah, Egi, Dani,
siapa lagi namanya itu Andi ya, Peggy Setiawan, itu mereka ini harusnya diperiksa dulunya rekeningnya, ya kan? Ya kan, rekeningnya. Nah, apakah daftar DPO-nya 3 orang itu yang disebut Lindah itu apakah oknum polisi atau bandar? Saya tanya. Ya. Ya. Jangan lupa bro, oh Rudiana, jadi nanti Rudiana banyak melibatkan banyak orang. Ya, jadi hanya Eki itu bukan anak kandungnya. Ya, jadi wajarlah kalau ada netizen ini minta bongkar makam itu, ya. Apakah itu yang namanya meninggal di tempat atau orang lain yang dikubur, Allahu alam, ya kan? Itu satu. Kedua, karena ada yang orang bersaksi Suroto itu bilang karena yang mati itu bukan anak kandungnya. Itu 2, ya. Ketiga, kenapa dia merekayasa ini, ya kan? Apa karena melindungi seseorang? Ya. Apa karena dia melindungi seseorang? Ya, makam kosong. Enggak tahu bro, makam kosong apa enggak. Yang jelas Pinah mati, ya kan? Nah, perjalanan mereka itu oleng kayak orang mabok, ya. Berarti ada indikasi. Misalnya yang namanya Rudiana tulis caption pakai foto saya di sana di Facebooknya tanggal 14 Juli kemarin, jangan merasa dirimu aman. Wah, itu seharusnya salah. DPO-nya Rudiana itu seharusnya diupload oleh yang namanya Rudiana, tulis di situ gede-gede, ya. Seharusnya, ya. Jangan merasa aman dirimu, ya. Suatu saat ketika saya kesandung, Anda akan kuseret. Itu seharusnya, ya. Itu yang seharusnya yang ditulis caption oleh Rudiana. Nah, begitu bro. Ya, mulai nih. Mulai nih, ya. Ya, mulai, ya. Kenapa? Yang disebutkan Lindah, ya, yang disebutkan Lindah. Jangan lupa Mbak, ada oknum anak polisi satu. Yang satunya polisi apa bukan, ya? Nggak tahu kalau yang satunya itu polisi atau bukan, ya kan? Nah, itu satu. Ya, kenapa? Ya bisa jadi. Cari di tongkrongannya yang namanya Egi dan Eki, kan? Cari dong. Yang nongkrong berarti seorang oknum polisi sama yang satu itu bisa jadi satu itu ketua geng motor. Ya kan, ketua geng motor, yang satu oknum polisi suka nongkrong dengan yang namanya anak-anak geng motor di tongkrongan berarti. Ya kan? Itu satu. Nah, ya. Jadi makanya Rudiana menghilang, yang membuat strategi baru ini. Sampai AF satu orang doang yang ditumbalkan jadi kambing hitam. Ya, jangan sampai. Pertanyaannya, kalau Rudiana berani bersumpah dan segala macam, kemana itu 7 tersangka yang dipenjarakan oleh Rudiana, salah satu orangnya hilang. Kemana itu satu? Ya kan? Nah, jadi kita harap mudah-mudahan yang 7 tersangka itu diamankan. Sebaiknya ya kepolisian, terutama Bapak Kapolri mengamankan 7 tersangka itu agar tidak diculik. Ya, jangan bilang sotoy bro. Ya, jangan merasa dirimu aman. Karena olengnya orang kayak orang mabok, ya, karena orang mabok, makanya ada kesurupan. Kesurupan satu oknum polisi, yang satu bukan. Cari aja tongkrongan mereka itu, oknum polisi itu sama yang satu yang bukan itu tongkrongannya di Taman Sumber. Tongkrongannya nongkrong sama Eki dan Egi. Ya begitu bro. Ya. Ya. Bisa jadi narkoba. Jadi nggak mungkin bro, Rudiana itu mau penjara sendiri, ya kan? Ada yang ditutupi, mengalihkan kasus itu, ya, karena mungkin banyak yang terjerat dalam penjualan. Makanya saya bilang dulu, ya, harus diperiksa dulu 2016 itu pemeran-pemeran itu, ditransfer berapa dan berapa dan berapa. Itu siapa aja DPO-nya yang Rudiana? 1 Peggy Setiawan, Andi, dan Dani. Yang saya pertanyakan 3 DPO-nya yang namanya Rudiana, Dani, Peggy Setiawan, dan Andi ini apakah oknum polisi atau mereka ini pengedar atau mereka ini bandar? Itu yang saya tanya.
Kenapa mereka 3 orang itu punya masalah berat sama yang namanya Rudiana? Kenapa dicatatkan oleh Rudiana itu daftar DPO-nya? Kenapa? Ada masalah apa 3 nama ini dengan Rudiana? Ya kan? 3 DPO yang dibuat oleh yang namanya Rudiana. Ada apa? Ya unsur dendam kah atau sama-sama oknum polisi kah, ya kan? Apakah yang 3 nama ini Rudiana itu punya masalah pribadi sama Rudiana begitu, ya kan? Nah, itu yang kita perlu tanyakan, ini di luar kasus kecelakaannya. Kenapa? Pembuatan skenario itu dimulai dari mana dulu? Mungkin ya dari dulu saya godok Rudiana, rekayasa seorang Rudiana, ya. Ada kaitannya nggak dengan bandar? Pasti, ya. Pasti itu, bro. Karena saya merasa kenapa 3 DPO yang dicatat oleh Rudiana ini, 3 DPO, 1 Peggy Setiawan, Dani, orang yang didaftarkan itu punya Rudiana dendamkah? Apakah mereka itu punya mengetahui soal Rudiana atau bagaimana? Ya itu harus dipertanyakan, bro. Kenapa Rudiana membuat 3 DPO, 1 Peggy Setiawan, kedua Dani dan Andi? Kenapa? Itu harus dipertanyakan. Ya kan harus dipertanyakan, bro. Kenapa dia bisa membuat 3 DPO itu? Untuk apa? Untuk menutupi bisnisnya? Apa bagaimana? Ya kan? Apakah karena 3 orang ini ada oknum polisi berlainan alur, atau 3 orang ini ya punya masalah sama Rudiana, masalah lah. Ya harus percayalah. Kenapa Rudiana membuat 3 DPO itu? Untuk apa? Rudiana dengan 3 orang ini punya masalah apa? Mencantumkan 1 nama Peggy Setiawan, kedua mencantumkan nama Dani, ketiga mencantumkan nama yang namanya Andi. Ada apa, Rudiana? Jangan bilang ini ulah AF loh. Nggak mungkin ulah AF segitu pintarnya sendiri. Apa yang ditutupi Rudiana? Karena kasus yang namanya pendaratan melalui kapal itu yang nggak jauh dengan kasus yang namanya kasus Pina ini. Nggak jauh loh jaraknya. Nggak jauh. 3 yang namanya Andi. Apa motif Rudiana mencantumkan DPO? Dendamkah? Atau masalah bandarkah? Atau masalah mengetahui sesuatu bisnis yang namanya Rudiana kah? Sehingga 3 nama dicatatkan DPO. Tidak pernah dijelaskan wajahnya. Itu oleh Rudiana. Ya, ada apa? Itu yang harus diiniin. Ya, kita harus tanya. Kenapa dia membuat merekayasa sedemikian rupa dan sampai dia mencantumkan 3 nama itu? Ya, saya agak curiga. Kenapa? Bisa jadi 1, ya bisa jadi. Ada dendam ke Rudiana. Rudiana dendam sama mereka mengetahui tentang seluk-beluknya Rudiana. Itu 1. Kedua, bisa jadi itu oknum. Ya, ada oknum. Ya. Ketiga, ya bisa jadi mereka ini yang 3 DPO itu dicantumkan oleh Rudiana itu ada hal yang ditutupi gitu. Ya kan? Nah, ini di luar, bro. Ini di luar kasus kecelakaannya. Ya, karena di kasus kecelakaannya ada orang oleng seperti mabok. Ya, ada orang oleng seperti mabok. Jadi, sangkut pautkan kamu ketika saya mulai menggoreng Rudiana mendaratnya kapal. Ini di luar kasus kecelakaannya loh. Ya, kecelakaan. Oke. Jadi dia merekayasa sedemikian rupa. Apakah dendam dia sama 3 orang ini, Rudiana? Ada masalah apa? Ya, nah itu, bro. Nggak ada sesat ente, boleh saja kita analisa ya. Kita menganalisa itu. Kenapa Rudiana mencantumkan setelah dia merekayasa yang namanya kasus pembunuhan, terus mencantumkan 3 nama orang DPO-nya itu. Ya, itu.
Nah, nanti kita kocok-kocok lagi di yang namanya YouTube, bro ya. Jangan lupa meledak. Lah harus ngoceh, bro. Ya, biar tahu kita motifnya Rudiana. Motifnya Rudiana ini ya, motivasinya Rudiana apa? Mencantumkan 3 DPO itu. Ya, jadi kita harus kulik sedetil mungkin nanti, ya. Oke? Ya, selamat menunaikan ibadah maghrib pagi yang udah waktunya. Ya, kita akan kembali ke YouTube nanti, oke? Selamat sore dan kamu jangan merasa tenang. Ya. Oke, jangan lupa passwordnya meledak. Ledakkan mereka. Ya kan? Bye ya. Bye ya. Bye bye ya.